Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmadu wa nasta'inu wa nastaghfiru wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'd. Wa qala Allah ta'ala fil kitabil karim a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'd. Alhamdulillahirabbil alamin. Dengan izin Allah, kita dipertemukan kembali di forum diskusi ini yang insya Allah semoga Allah meridhoi kita semua. Baik, mungkin langsung saja kami dari kelompok 1 yang terdiri dari Sadiajan, Syifa, Insania, Dania, Eka, dan Arifah, dan saya sendiri Rizka Fadilah Anissa sebagai moderator sekaligus pemateri. Langsung saja saya persilahkan kepada Syifa, waktu dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Menjadi seorang guru yang profesional tidak hanya cukup mampu menguasai materi ajar, mengaplikasikannya ke dalam kegiatan pembelajaran, dan memiliki 4 kompetensi dasar saja. Namun seorang guru juga harus mampu mengenal karakteristik peserta didik. Karakter itu sendiri adalah watak, tingkah laku, atau nilai khas yang dimiliki oleh seseorang. Karakter juga merupakan sifat yang melekat pada diri seseorang, sehingga cukup sulit untuk merubahnya. Mengenal karakter peserta didik merupakan hal yang harus dilakukan oleh seorang guru, di mana dengan mengenal karakter peserta didik, guru dapat mengetahui kelebihan, kelemahan, dan potensi yang dimiliki oleh peserta didiknya, sehingga guru dapat menempatkan peserta didik untuk mendapatkan kesempatan yang sama berpartisipasi aktif dalam kegiatan pembelajaran. Memang, mengenal karakter peserta didik tidaklah mudah semudah mengenal biodatanya. Mengenal karakter seseorang dibutuhkan kesungguhan hati dan keterlibatan pikiran agar kita dapat memahami karakter tersebut dengan baik. Karakter yang ada pada diri peserta didik begitu banyak macam-macamnya. Ada kreatif, aktif, ramah, menyenangkan, pemalu, penyendiri, nakal, dan masih banyak yang lainnya. Namun secara sederhana, karakteristik pada anak itu terbagi menjadi 3. Yang pertama, ada anak yang mudah dan menyenangkan. Yang kedua, ada anak yang biasa-biasa saja. Dan yang ketiga, ada anak yang sulit menyesuaikan diri dalam kegiatan pembelajaran. Nah, di sini bimbingan dan konseling merupakan suatu bantuan dalam bidang layanan khusus keseluruhan kegiatan pendidikan sekolah yang ditangani oleh tenaga-tenaga ahli termasuk guru. Di sini guru membantu peserta didik untuk menghadapi persoalan-persoalan yang terjadi dalam hidupnya atau dalam proses belajarnya. Guru harus membimbing peserta didik untuk meningkatkan kelebihan, memperbaiki kelemahan, dan mengoptimalkan potensi yang dimilikinya. Peserta didik adalah individu yang unik, di mana tidak ada 2 individu yang sama. Sekalipun ia kembar, tidak pasti ada perbedaan, baik dalam hal bakat, minat, kemampuan, ataupun yang lainnya. Perlu kita sadari bahwa peserta didik juga merupakan anak yang ingin tumbuh berkembang. Mereka butuh pengarahan dalam menentukan potensinya. Oleh karena itu, seorang guru harus bisa mengenal karakter peserta didiknya. Nah, disinilah guru dituntut untuk dapat berperan sebagai pembimbing. Mungkin cukup sekian pengantar dari saya. Selanjutnya akan diteruskan oleh Arifah. Bismillahirrahmanirrahim. Di sini saya akan menjelaskan tentang tugas guru dalam layanan bimbingan dalam kelas. Seperti yang kita ketahui bahwa perilaku guru dapat mempengaruhi keberhasilan belajar. Misalnya, seperti guru yang otoriter tentunya akan menimbulkan suasana tegang dan hubungan dengan peserta didik akan menjadi kaku. Serta keterbukaan peserta didik untuk mengemukakan kesulitan-kesulitan akan menjadi terbatas. Oleh karena itu, guru harus bisa menerapkan bimbingan dalam kegiatan belajar mengajar.
Yang pertama ialah guru harus bisa menjadi motivasi belajar. Pembangkit motivasi belajar oleh guru kelas dapat dilakukan secara khusus dengan menggunakan jam pelajaran atau diselipkan sambil belajar mengajar. Upaya-upaya untuk membangkitkan motivasi belajar didik di antara lain ialah yang pertama memilih materi atau bahan pelajaran yang betul-betul dibutuhkan oleh peserta didik, seperti pelajaran yang menarik minat dan bakat peserta didik. Itu juga merupakan salah satu bentuk motivasi. Yang kedua ialah memilih penyampaian yang bervariasi sesuai dengan kemampuan peserta didik, dengan memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk mencoba dan berpartisipasi dalam belajar. Yang kedua ialah guru sebagai tokoh kunci dalam bimbingan. Seperti yang kita ketahui juga bahwa guru memiliki hubungan yang erat dengan murid. Guru juga memiliki waktu dan kesempatan untuk mempelajari murid, seperti mengawasi tingkah laku. Bahkan guru juga memiliki kedudukan dengan wewenang sepenuhnya dalam mempelajari dan memahami peserta didiknya. Guru juga akan memanfaatkan setiap kesempatan dengan membantu guru BK untuk mengumpulkan data-data yang diperlukan agar dapat memahami peserta didik dengan baik. Baik itu dengan tes, observasi, dengan mengisi formulir, observasi tingkah laku melalui kebiasaan ataupun tingkah laku dalam kelas maupun luar kelas. Yang ketiga ialah guru harus bisa mengetahui peserta didik sebagai individu. Tugas pertama guru dalam bimbingan adalah mengetahui atau lebih mengenal peserta didiknya. Oleh karena itu dibutuhkannya pemahaman atau pengetahuan terhadap peserta didik dengan kebiasaannya dalam belajar, bermain, kesehatannya, asal-usulnya, teman sebayanya, bahkan sampai latar belakang ekonominya. Ada beberapa hal yang harus diperhatikan guru dalam proses belajar mengajar. Ialah satu, mengusahakan agar peserta didik dapat memahami dirinya, kecakapan-kecakapan, sikap, minat, dan pembawaannya. Yang kedua ialah perlakukan peserta didik secara hangat, rendah hati, dan menyenangkan. Yang ketiga ialah perlakukan peserta didik didasarkan bahwa masing-masing peserta didik memiliki potensi untuk terus berkembang dan maju, serta minatnya mampu mengarahkan dirinya sendiri untuk mandiri. Yang kelima ialah kepekaan terhadap perasaan yang dinyatakan oleh peserta didik dan membantu peserta didik untuk menyadari kepekaan tersebut. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Daniel Lestari. Baik, selanjutnya yaitu poin B, tugas guru dalam optimalkan bimbingan di luar kelas. Ada beberapa poin, yaitu poin yang pertama, bimbingan sesuai dengan kecerdasan peserta didik. Kemudian yang kedua yaitu mengadakan kunjungan ke rumah, dan yang ketiga itu menyelenggarakan kelompok belajar, dan yang keempat yaitu pertemuan antara guru dan juga murid. Poin yang pertama, meskipun perkembangan belajar itu normal, tetapi peserta didik sangat dibutuhkan untuk memotivasi belajar sehingga peserta didik apa yang sudah ia raih bisa meningkatkan atau mempertahankan prestasinya tersebut. Kemudian bimbingan dari konselor ini bersifat umum sehingga perencanaan tersebut bisa melalui pengembangan diri, hubungan sosial, atau disiplin belajar, dan juga yang lainnya. Peserta didik yang berprestasi rendah ini dapat dipastikan bahwa ada masalah terhadap dirinya, baik itu faktor internal maupun eksternal. Layanan bimbingan ini merujuk pada nilai remedial nilai, sehingga guru dapat mengetahui kelemahan dari peserta didik tersebut. Konselor juga dapat mengetahui atau bisa mendiagnosis bahwa ada kelemahan terhadap peserta didik tersebut
sehingga bisa menyelenggarakan atau mengadakan pelajaran yang bisa diminati oleh peserta atau kebutuhan dari pelajaran siswa tersebut, sehingga siswa tersebut bisa membangkitkan rasa semangat belajar atau motivasi belajar, permisif dan juga terbuka terhadap peserta yang lainnya. Kemudian yang kedua yaitu melakukan kunjungan ke rumah. Ini merupakan bimbingan konseling karena fungsi yang utama yaitu untuk membina atau komunikasi antara orang tua dan juga murid, sehingga bisa diharapkan saling mengerti atau kesamaan persepsi dan juga perilaku terhadap peserta didik. Dalam hal ini juga guru dapat mengetahui informasi terkait peserta didik sehingga ia mengetahui karakteristik, sikap ataupun aktivitas peserta didik. Kemudian poin yang ketiga yaitu menyelenggarakan kelompok belajar. Ini berguna untuk ketika peserta didik mengemukakan sesuatu atau pendapat, kemudian pendapat tersebut berbeda dengan teman-teman yang lain, ia bisa menerima dan memahami pendapat tersebut. Ada juga belajar untuk hidup bersama agar nantinya tidak canggung dalam bermasyarakat luas. Kemudian poin yang keempat yaitu pertemuan antara guru dan murid. Sewaktu-waktu bisa dibutuhkan guru mengadakan pertemuan dari hati ke hati dengan peserta didiknya. Ini bisa dilakukan dalam waktu misal sebelum sekolah, istirahat ataupun seusai sekolah. Selanjutnya akan diteruskan oleh rekan saya. Silahkan. C. Keterbatasan guru. Di antaranya beberapa keterbatasan guru adalah sebagai berikut. 1. Guru tidak mungkin lagi menangani masalah-masalah peserta didik yang bermacam-macam karena guru tidak terlatih untuk melakukan tugas seperti itu. Yang kedua adalah guru sendiri sudah berat tugas mengajarnya, sehingga tidak mungkin dibebankan untuk memecahkan berbagai macam masalah yang dihadapi oleh peserta didiknya. D. Upaya guru dalam mengoptimalkan peranannya. Upaya guru dalam mengoptimalkan peranannya ada 5, yaitu 1. Guru harus mengetahui informasi tentang peserta didiknya, baik berupa gaya belajarnya maupun bakat dan minat maupun latar belakang kehidupannya. Yang kedua, guru harus dapat menciptakan suasana belajar, harus dapat menciptakan keakraban, kehangatan, termasuk salah satunya yaitu dapat menjaga informasi, termasuk diantaranya dapat menjaga data pribadi dari siswa yang bersifat pribadi. Yang ketiga, guru harus senantiasa memberikan kesempatan kepada muridnya untuk mengonsultasikan masalah apapun yang dihadapinya, baik di dalam kelas maupun di luar kelas. Yang terakhir, guru sebaiknya dapat memahami prinsip-prinsip umum bimbingan konseling dan teknik dasar konseling untuk kepentingan pembimbingan peserta didiknya. Selanjutnya akan dibacakan oleh Rizka. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya saya akan membahas tentang mengenal perkembangan peserta didik. Dalam menyelenggarakan kegiatan layanan dan kegiatan kegiatan pendukung, guru BK perlu memahami karakteristik peserta didik supaya guru tersebut dapat memahami perilaku, perkembangan fisik, dan psikisnya. Ketika guru BK sudah dapat memahami peserta didiknya, karakteristik peserta didiknya, maka guru BK dapat memilih pendekatan dan teknik yang tepat dalam memperlakukan mereka sebagai manusia. Lalu selanjutnya kondisi yang mempengaruhi perkembangan fisik remaja. Sistem endokrin. Bila sistem endokrin berfungsi normal, maka pertumbuhan anaknya pun akan normal. Namun ketika hormonnya kurang, maka pertumbuhan anaknya pun menjadi kecil atau bisa disebut dengan kerdil.
Lalu ketika hormonnya terlalu berlebihan, maka pertumbuhannya pun akan lebih besar dan lebih tinggi. Selanjutnya pengaruh keluarga. Faktor keluarga ini meliputi faktor keturunan dan lingkungan. Faktor keturunan ini seperti contohnya misalnya orang tuanya itu kedua orang tuanya itu badannya tinggi dan besar, maka anaknya pun ada kemungkinan akan memiliki badan yang tinggi dan besar pula karena orang tuanya memiliki badan yang besar dan tinggi. Lalu pengaruh gizi. Anak-anak yang memperoleh gizi yang cukup itu akan memperoleh pertumbuhan yang akan lebih tinggi. Selanjutnya gangguan emosional. Anak yang terlalu sering mengalami gangguan emosional akan menyebabkan terbentuknya steroid adrenal yang berlebihan, dan ini akan membawa akibat berkurangnya pembentukan hormon pertumbuhan di kelenjar pituitarinya. Bila terjadi demikian, maka pertumbuhannya itu akan terhambat sehingga tidak tercapai berat badan yang seharusnya. Selanjutnya itu jenis kelamin. Anak laki-laki dan perempuan itu biasanya lebih besar badannya itu anak laki-laki dibandingkan perempuan, dan beratnya pun lebih berat laki-laki dibanding perempuan. Namun ketika di usia 12-15 tahun, perempuan itu cenderung lebih tinggi dan lebih berat badannya. Ini kenapa bisa terjadi seperti ini? Karena di situ terdapat adanya otot pada laki-laki itu memang berbeda dengan perempuan. Lalu selanjutnya status sosial ekonomi. Anak-anak yang berasal dari status sosial ekonomi yang rendah itu cenderung akan memiliki pertumbuhan yang kecil, berbeda dengan status sosial ekonomi yang cukup baik atau bisa disebut orang yang berada. Biasanya tubuhnya itu akan lebih besar. Lalu selanjutnya itu tentang kesehatan. Anak-anak yang sering sakit itu biasanya memiliki badan yang kecil, berbeda dengan anak-anak yang anak remaja yang jarang sakit, itu badannya bisa saja lebih besar. Lalu akibat pertumbuhan fisik. Perubahan fisik pada masa remaja mempengaruhi semua bagian tubuh, baik itu dari eksternal maupun internal. Sehingga juga mempengaruhi keadaan fisik dan psikologisnya. Hal ini menimbulkan permasalahan dalam pola perilaku, sikap, dan kepribadiannya, yaitu dampak keadaan terhadap fisik. Contohnya seperti anak remaja wanita, dia mengalami menstruasi yang dimana dia akan mengalami seperti sakit kepala, sakit perut, pusing, muntah-muntah, dan sebagainya. Ini akan menghasilkan adanya ketertekanan, kelelahan, dan cenderung biasanya akan mudah marah. Selanjutnya, dampak terhadap sikap dan perilaku. Ada beberapa pengaruh perubahan fisik terhadap sikap dan perilaku, yaitu ingin menyendiri, dia menarik dirinya untuk tidak terlalu sering berkumpul keluarga misalnya atau bergabung dengan teman-temannya, tapi dia lebih memilih untuk menyendiri. Selanjutnya bosan. Remaja mulai bosan dengan permainan yang sebelumnya. Bosan misalkan dia tuh asalnya senang dengan hobinya, hobi menggambar, terus dia ada prestasi di sekolahnya, namun karena ada rasa kebosanan ini, semua itu akan berubah sehingga dia akan lebih memilih untuk tidak melakukan hal tersebut lagi. Prestasinya bisa saja menurun karena adanya keadaan fisik yang tidak normal. Lalu selanjutnya inkoordinasi. Inkoordinasi itu pertumbuhan pesat dan tidak seimbang mempengaruhi pada koordinasi gerakan. Remaja merasa kikuk dan janggal selama beberapa waktu. Lalu antagonisme sosial. Remaja seringkali tidak mau bekerja sama
dia cenderung lebih egois, memiliki rasa ingin menang sendiri, ingin enak sendiri, karena ini ada efek dari dampak dari pertumbuhannya itu. Lalu emosi yang meninggi seperti kemurungan, merajuk, amarah, atau bahkan bisa menangis. Hilangnya kepercayaan diri itu bisa terjadi ketika dia mengalami ejekan dari temannya atau dia direndahkan oleh keluarganya, sehingga di situ terdapat kehilangan kepercayaan dirinya. Selanjutnya, terlalu sederhana ini perubahan tubuh yang terjadi selama masa remaja menyebabkan anak menjadi sangat sederhana dalam segala penampilannya karena dia tidak ingin diketahui oleh orang lain atas perubahan yang dialaminya. Selanjutnya yaitu dampak terhadap jiwa. Dampak terhadap jiwa ini berpengaruh pada perkembangan jiwanya dari perubahan fisik yang dialami remaja, seperti mulai berfungsinya alat-alat reproduksi, terus tuh ada tanda-tanda seks sekunder. Nah, ini dengan adanya keadaan seperti ini, dia harus menyesuaikan diri dengan keadaannya terhadap lingkungannya. Baik, sekian dari saya. Selanjutnya akan disampaikan oleh Eka. Baik, selanjutnya saya akan membahas tentang perkembangan psikis remaja. Bicara mengenai remaja, tidak lepas dari perkembangan psikologi remaja. Yang dapat kita ketahui bahwa pada perkembangan psikologi remaja ini dialami oleh orang yang memasuki usia 12 sampai 22 tahun. Nah, psikologi pada fase ini remaja harus menghilangkan sikap kekanak-kanakannya, karena pada masa remaja ini pada fase remaja ini kita sudah mencapai jenjang menjelang pendewasaan. Nah, selanjutnya di dalam perkembangan psikis remaja tentu saja ada yang namanya perkembangan sosial remaja. Perkembangan sosial remaja pada masa remaja berkembang yang namanya social cognition. Apa sih social cognition itu? Social cognition adalah kemampuan untuk memahami orang lain. Remaja dalam memahami orang lain itu sebagai individu yang unik, baik menyangkut sifat-sifat pribadi, minat maupun tentang perasaan. Nah, pemahaman ini mendorong remaja menjalin hubungan sosial yang lebih akrab lagi dengan mereka, terutama dengan teman sebaya, baik dalam menjalani hubungan persahabatan maupun percintaan. Remaja adalah tingkat perkembangan anak yang telah mencapai jenjang menjelang dewasa. Pada jenjang ini, kebutuhan remaja itu cukup kompleks. Interaksi sosial dan pergaulan remaja telah cukup luas. Dalam penyesuaian ini terhadap lingkungannya, dalam penyesuaian ini terhadap lingkungannya, remaja telah memperlihatkan dan mengenal berbagai norma-norma pergaulan yang cukup luas dibandingkan dengan yang ada di dalam keluarga. Remaja menghadapi berbagai lingkungan bukan saja bergaul dengan berbagai kelompok umur, tetapi dengan demikian remaja juga memahami beberapa kelompok, diantaranya kelompok remaja, kelompok anak-anak, kelompok dewasa, dan juga kelompok orang tua. Dalam hubungan persahabatan juga remaja memilih teman itu dilihat dari kualitas psikologi yang sama dengan dirinya, baik menyangkut minat kepribadiannya maupun sikapnya. Pergaulan dengan sesama remaja lawan jenis juga itu sangatlah penting
bagi kita, tetapi ada sulitnya. Di samping kita harus memperhatikan norma-norma pergaulannya dan terselip juga pemikiran adanya kebutuhan masa depan dalam memilih teman hidup. Pada masa remaja juga berkembang yang namanya sifat conformity. Sikap conformity itu kecenderungan untuk menyerah atau mengikuti opini dari orang lain. Perkembangan sikap konformitas itu dapat memberikan dampak positif maupun dampak negatif terhadap remaja. Apabila kelompok teman sebaya yang diikuti menampilkan sikap yang baik, yaitu seperti orang yang taat beragama, orang yang berperilaku baik, dan juga orang yang memiliki sifat yang bertanggung jawab, maka kita pun akan mengikuti hal itu. Tetapi jika kita mengikuti orang yang melecehkan nilai-nilai norma, nilai-nilai moral, maka kita pun akan memasuki sifat seperti itu. Nah, dengan begitu kita harus, karena itu mereka perlu didampingi agar memiliki kemampuan penyesuaian sosial yang baik di lingkungan keluarga, lingkungan masyarakat maupun lingkungan sekolah. Selanjutnya adalah faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan sosial. Yang pertama adalah keluarga. Keluarga itu merupakan lingkungan yang pertama bagi remaja karena memberikan pengaruh yang terhadap berbagai aspek perkembangan anak, termasuk perkembangan sosialnya. Kondisi dan tata cara kehidupan keluarga merupakan lingkungan yang kondusif bagi sosial anak. Di dalam keluarga itu berlaku norma-norma kehidupan keluarga yang merekayasa perilaku kehidupan budaya anak. Proses pendidikan yang bertujuan mengembangkan kepribadian anak lebih banyak ditentukan oleh keluarga. Pola pergaulan, bagaimana norma dalam menempatkan diri terhadap lingkungannya, pasti itu ditetapkan dan diarahkan oleh keluarga. Selanjutnya adalah kematangan bersosialisasi, memerlukan kematangan fisik dan psikis. Untuk mampu mempertimbangkan dalam proses sosial, memberi dan menerima pendapat orang lain memerlukan kematangan intelektual dan emosional. Di samping itu, kemampuan berbahasa juga ikut pula menentukan hal itu. Nah, dengan demikian, untuk mampu bersosialisasi dengan baik diperlukan kematangan fisik, sehingga setiap orang fisiknya telah mampu menjalankan fungsinya dengan baik. Selanjutnya adalah status sosial ekonomi. Kehidupan sosial banyak dipengaruhi oleh kondisi atau status kehidupan sosial keluarga dalam lingkungan masyarakat. Masyarakat memandang anak itu bukan dari independennya, tetapi masyarakat memandang anak itu dari konteks yang utuh, anak itu dari keluarganya. Secara tidak langsung dalam pergaulan sosial anak, masyarakat dan kelompoknya akan memperhitungkan norma yang berlaku di dalam keluarga. Dari pihak remaja itu sendiri, perilaku akan banyak diperhatikan kondisi normatif yang telah ditanamkan oleh keluarganya. Sehubungan dengan hal itu, dalam kehidupan sosial anak akan senantiasa menjaga sosial keluarganya. Tetapi maksud menjaga sosial keluarganya itu bukan hal yang tepat. Hal itu bisa berakibat si anak menjadi jauh dari orang lain. Dan akibat yang lain itu si anak menjadi terisolasi dari kelompoknya. Akibat lain, mereka akan membentuk kelompok elit dan norma mereka sendiri. Yang keempat adalah pendidikan. Pendidikan merupakan proses sosialisasi anak yang terarah. Hakikat pendidikan sebagai proses pengoperasian ilmu yang normatif akan memberikan warna kehidupan sosial anak di dalam masyarakat dan kehidupan.
mereka di masa yang akan datang. Pendidikan dalam arti luas harus diartikan ajakan perkembangan anak dipengaruhi oleh kehidupan keluarga, masyarakat, dan kelembagaan. Penanaman norma perilaku yang benar secara sengaja diberikan kepada peserta didik yang belajar di kelembagaan pendidikan, kepada peserta didik yang bukan saja dikenal kepada norma-norma lingkungan dekat, tetapi dikenal dengan norma kehidupan bangsa dan norma kehidupan antar bangsa. Etika pergaulan dan pendidikan moral diajarkan secara terprogram dan dengan tujuan untuk membentuk perilaku kehidupan masyarakat dan bernegara. Yang terakhir adalah mental, emosi, dan intelijensi. Kemampuan berpikir banyak mempengaruhi kemampuan belajar, memecahkan masalah, dan berbahasa. Anak yang berkemampuan intelektual yang tinggi, maka akan berkemampuan berbahasa secara baik. Oleh karena itu, kemampuan intelektual tinggi, kemampuan berbahasa baik, dan pengendalian emosi secara seimbang sangat menentukan keberhasilan dalam pengembangan sosial remaja. Sikap saling pengertian dan kemampuan memahami orang lain itu merupakan modal utama dalam kehidupan sosial, dan dalam hal ini akan dengan mudah dicapai oleh remaja yang berkemampuan intelektual tinggi. Sekian dari saya, selanjutnya akan disampaikan oleh Sadia Jan. Poin D, pengaruh perkembangan sosial terhadap tingkah laku. Dalam perkembangan sosial, remaja dapat memikirkan perihal dirinya dan orang lain. Pemikiran itu terwujud dalam refleksi diri, yang sering mengarah kepada penilaian atau kritik yang dihasilkan oleh pergaulan dengan temannya atau dengan orang lain. Pengaruh remaja sering dipenuhi oleh ide-ide dan teori-teori yang menimbulkan sikap kritis terhadap situasi, baik terhadap orang tua maupun terhadap orang lain. Sikap kritis ini sering sekali ditunjukkan dalam hal umum yang telah dia lakukan pada masa sebelumnya. Di samping itu, pengaruh egosentris masih sering terlihat pada pikiran remaja. Apa sih pengaruh egosentris itu? Pengaruh egosentris merupakan sebuah sikap ketidakmauan seseorang untuk melihat suatu kondisi dari sudut pandang orang lain. Banyaknya persoalan yang timbul pada masa remaja, yaitu berkaitan dengan perkembangan fisik. Nah, perkembangan fisik ini yang sering terjadi, yang dapat terjadi kepada remaja. Biasanya mereka berpikiran bahwa pertumbuhan fisik itu tidak pede gitu, atau tidak percaya diri kepada dirinya sendiri. Dan dia berpikiran bahwa temannya pun sepemikiran dengan dia. Mungkin untuk istilah sekarang itu insecure gitu ya. Insecure. Jadi dia tidak bersyukur dengan apa yang terjadi kepada pertumbuhan dia gitu. Lalu proses penyesuaian diri yang dilandasi egonya dapat menimbulkan reaksi lain di mana remaja itu justru melebih-lebihkan diri dalam penilaian diri. Akan tetapi pada akhirnya sifat ego itu akan berkurang dengan sendirinya atau dengan berjalannya waktu. Poin E ialah perbedaan individual dalam perkembangan sosial. Dalam hal ini manusia bergaul dengan sama manusia lainnya, baik secara individual maupun secara kelompok. Dalam hal ini manusia hidup dalam kesatuan budaya yang utuh, dan masyarakat menyediakan segala yang dibutuhkan baik secara minat, bakat, dan kemampuan, yang menghasilkan kebudayaan yang beraneka ragam.
Poin F, upaya pengembangan hubungan sosial remaja dan implikasinya dalam penyelenggaraan pendidikan. Nah, dalam hal ini, remaja dalam mencari identitas diri memiliki sikap terlalu tinggi, menilai dirinya atau sebaliknya. Mereka belum memahami benar tentang norma-norma sosial yang berlaku di dalam masyarakat atau kelompoknya. Banyak remaja yang menentang sikap atau canggung dalam pergaulan, dan itu akan merugikan kepada pihak lainnya. Dalam hal ini dibutuhkanlah kelompok-kelompok remaja dalam kegiatan sosial atau masyarakat, yaitu seperti kegiatan adanya gotong royong dalam masyarakat. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Kembali lagi kepada moderator. Sekian dari kami kelompok 1, mohon maaf apabila ada kesalahan baik yang disengaja ataupun yang tidak disengaja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Astagfirullah. Udah.